Apakah saya demam? Sepertinya tidak, tapi saya sudah tertular demam sneaker. Cut. Hai semua, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Belakangan ini saya mulai mengenal sneaker atau yang disebut sneaker culture mungkin ya, atau koleksi sneaker intinya. Untuk saya, bagaimana semua ini bermula? Ini dimulai dari beberapa bulan yang lalu. Adik saya membeli Air Jordan 1 Low, kemudian dia menceritakan kepada saya bahwa mendapatkan sepatu itu sangatlah susah. Waktu itu, saya nggak kepikir, kok bisa ya? Beli sepatu aja susah. Waktu itu, ceritanya seperti terlalu berlebihan sampai ketika saya mencoba sendiri. Pertama kali, itu cukup menegangkan. Usaha selanjutnya, kesekian kali, itu mulai terasa mengesalkan. Mendapatkan sneaker itu cukup mudah, sampai ketika itu adalah sebuah Air Jordan 1. Ini adalah salah satu merek yang dicari oleh kolektor sneaker. Di sini, Air Jordan 1 tidak dijual di Nike Store, Sport Station, atau Athlete's Club. Intinya kebanyakan toko-toko yang ada di mall. Ini juga nggak ada di toko fisik distributor resminya seperti Hoops dan Atmos. Jadi, bagaimana sneaker itu bisa sampai ke tangan pembeli? Setiap kali sebuah sneaker akan dijual, itu istilahnya drop. Drop itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, langsung dijual di toko, itu sebutannya surprise drop. Toko akan memajang sneaker, biasa di toko fisik dan online store-nya, lalu dia post di sosial media. Pengunjung yang kebetulan melihat produk itu akan punya kesempatan untuk membeli. Pembeli akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan sneaker dengan harga retail. Untuk sneaker yang populer, biasanya itu akan habis dalam kurang dari 1 jam. Setelah stoknya habis, itu akan diposting lagi di sosial media kayak gini loh. Dan ketika saya melihat postingan itu, tanpa sempat mencoba membeli, biasanya saya akan kecelek deh. Kedua, dijual melalui raffle. Raffle itu maksudnya undian. Jadi sebelum drop, mereka akan menyediakan formulir, entah di website atau di Instagram account-nya, di mana calon pembeli bisa mendaftar. Setelah pendaftaran ditutup, mereka akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang punya kesempatan untuk membeli sneaker tersebut, dan memberitahukannya melalui email atau WhatsApp. Nantinya, calon pembeli akan diberi waktu untuk melakukan transaksi. Jika dalam selang waktu tertentu transaksi tidak diselesaikan, maka mereka akan mencari pemenang selanjutnya. Ini contohnya dari salah satu distributor sneaker. Ini pengumuman di sosial media dan linknya. Ini contoh formnya. Setiap store akan punya bentuk form yang berbeda, ini hanya contoh saja. Kemudian kalau berhasil, pembeli akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan sneaker ini dengan harga retail. Setelah semua stok terjual, ini akan diumumkan lagi melalui sosial media. Kalau kelewat saat surprise drop, atau tidak berhasil pada saat raffle, sneaker masih bisa didapat melalui toko sneaker seperti Kick Avenue, Level Up Sneaker, 807 Garage. Itu beberapa yang pernah saya lihat, tapi harganya akan sudah di markup dari harga retailnya. Berapa banyak markupnya itu tergantung pada modelnya. Sneaker ini menjadi barang collectible karena ada cerita dan sejarah di balik model itu. Misalnya, Air Jordan 1 Bretto adalah sneaker yang dipakai oleh Michael Jordan dalam pertandingan basket ketika dia hidup. Masih hidup sih sampai sekarang. Nike Dunk Pistachio juga sneaker basket, tapi warnanya nggak pernah dipakai oleh pemain basket. Apa yang membuat unik adalah karena ini merupakan kolaborasi dengan merek Union LA. Jadi, setiap model sneaker punya cerita tersendiri yang membuatnya menjadi collectible.
Lalu, biasanya model mana aja nih yang ada collectible-nya? Ini dari best-selling tab di Kick Avenue yang memperlihatkan model yang banyak dicari oleh kolektor dan pemakainya, sehingga harga resale-nya pun biasanya lebih tinggi daripada harga retailnya. Dari 20 model yang ada di sini, ada Air Jordan Low ada 5 model, Nike Dunk Low ada 4 model, Air Jordan High 4 model juga, Air Jordan Mid 2 model, Nike Air Force One 2 model juga, Yeezy, satu model ini memang paling terkenal dan cepat laku, Yeezy Boost 350. Satu lagi yang unik adalah Vans Old School, kenapa bisa ada di sini ya? Padahal kan di Zalora juga banyak. Oh, tapi harganya lebih murah sih, karena harga retailnya kan di 1 jutaan. Satu hal yang saya perhatikan lagi, kecuali Yeezy dan Vans, semua sneaker lainnya secara keseluruhan terbuat dari bahan kulit. Sneaker kolaborasi juga rata-rata punya performa yang baik, seperti kolaborasi Nike dengan penyanyi Travis Scott dan rumah desain Fragment. Penyanyi Travis Scott cukup terkenal bukan karena lagunya saja, tapi karena dia juga adalah pasangan dari selebrita terkenal. Rumah desain Fragment itu berasal dari Jepang dan rancangannya cukup populer di antara produk kolaborasi. Sneaker ini basisnya Air Jordan 1 Low dan dijual di harga 2 jutaan, tapi harga aftermarketnya meningkat mulai dari 21 juta. Off-White itu merek pakaian mewah yang dirancang oleh Virgil Abloh yang meninggal tahun lalu. Virgil juga sempat menjadi eksekutif untuk LV. Kolaborasi dengan Nike juga cukup terkenal dan ditunggu. Salah satu sneaker yang populer ini basisnya Nike Dunk Low dan dijual di harga 2 jutaan. Sekarang harga aftermarketnya mulai dari 12 jutaan. Kecuali Vans, model-model itu dianggap collectible, juga terutama karena stok yang masuk hanya sedikit, lebih sedikit daripada permintaan dari masyarakat. Itu menyebabkan sneakernya sulit didapat, dan toko pun menjualnya melalui raffle atau rebutan saat surprise drop. Selain itu, jadwal penjualannya juga nggak ada. Saya bisa browse di internet tentang model-model yang akan muncul, tapi jadwalnya akan berbeda dengan di luar negeri. Kadang satu model dijual di satu store saja, kadang dijual di beberapa store pada minggu yang berbeda. Kadang nggak pernah masuk ke Indonesia sama sekali. Ini sulit. Ini menurut saya penting. Ukuran sneaker. Buat saya, koleksi sneaker itu hanya untuk sneaker yang bisa saya pakai. Sebagian besar sneaker bisa dianggap unisex. Perbedaannya adalah ukuran yang dipakai dan ketersediaan stok untuk setiap ukuran. Sebagai contoh, ini adalah Air Jordan 1 Low Black Toe. Terlihat ukurannya ada yang nggak ditulis apa-apa, itu biasanya ukuran pria. W itu untuk wanita, ukurannya 1,5 lebih kecil dari pria. Jadi kalau pria pakai US 9, itu sama dengan US 10,5 pada ukuran wanita. GS itu untuk graduate school, mungkin sekitar anak SMA. PS itu untuk preschool atau ukuran anak kecil. TD itu untuk toddler, itu ukuran bayi. Ini ringkasannya. Sebagai salah satu bentuk usaha saya mencoba untuk mengetahui di mana saya bisa meraffle sneaker-sneaker itu. Berikut adalah store yang saya follow untuk mendapatkan informasi raffle. Pertama, Hoops. Ini yang paling terkenal. Di mall-mall juga suka ada tokonya. Seek dan Hide. Namanya agak lucu, kayak sembunyi-sembunyi gitu. Kayak permainan zaman dulu. Ini dua toko di bawah perusahaan yang sama. Store-nya juga ada banyak. Our Daily Dose, ini ada banyak store-nya di Jakarta, Bandung, dan Bali. Invincible, ini ada store-nya di Pacific Place. Atmos, ini franchise dari Jepang. Sekarang ini store-nya ada 2 di Plaza Indonesia dan Plaza Senayan. JD Sports, ini franchise dari Inggris. Di Indonesia, franchise-nya dipegang Era Jaya. Store-nya ada di MKG. Foot Locker, ini franchise dari Amerika Serikat. Di Indonesia, franchise-nya dipegang MAP Group. Store-nya ada di Senayan City dan PIM 3. Jadi, satu model sneaker bisa diraffle di beberapa store berbeda. Tapi biasanya mereka nggak diraffle bersamaan. Kadang-kadang ada jeda antara 1-5 minggu. Kalau nggak muncul lagi, kemungkinan besar memang nggak ada lagi stok di tempat lain. Jadi kalau pengen banget, mesti beli dari toko sneaker premium. Koleksi sneaker itu gampang-gampang susah, tergantung kerelaan membayar. Sneaker yang paling populer di Indonesia itu Air Jordan Low dan Nike Dunk.
Sepengetahuan saya ada 7 store yang membantu untuk distribusi sneaker itu. Dan itu yang saya follow untuk mendapatkan informasi tentang raffle. Sekian, ini adalah vlog Adi. Ini adalah Adi Vlog. Buat yang sudah subscribe ke channel ini, itu sangatlah marvelous. Sampai jumpa lagi.